Ini Dokter Luigi saya kenal awal bergabung masuk di AIC. Sangat miskin. Rumah atapnya jebol bolong, bisa lihat cahaya. Hari ini total 30 M lebih masuk di AIC. Jadi bisa belajar bagi dia. Dok? Gak bisa pulang. Gak usah. Dulu aja kalau dulu. Isi. Woi. Turun ke bawah dulu pakai bicarain. Sebenarnya bingung juga loh. Dulu aja, Bang. Di sini habis dia ngomong bingung mau ngomong apa. Maka tuh datang ke sini buat apa? Bener ya Bu ya? Masih kan nggak bingung ya, lu ketawain gue ya. Oke teman-teman, jadi dulu zaman aku bangun sama Niko bisnis ini kami berdua keliling, ditolak, dihina, dilecehin, dicurigai dan sebagainya itu udah biasa. Jadi kalau penyampaian Niko tadi semuanya lebih ke arah kita ini memang semua yang paling penting itu diri kita. Jadi why-nya harus kuat teman-teman ya. Karena aku sama Niko dulu memang saling menguatkan gitu. Jadi kalau orang nolak, kami bilangnya orang itu yang bodoh, orang itu yang tolol, misalnya gua naksir sama lu misalnya nih. Terus lu nolak berarti lu nya yang bodoh gitu. Jadi harus seperti itu mindsetnya. Jadi kami kadang duduk di trotoar berdua itu saling menguatkan. Nah, mudah-mudahan kalian semua di sini juga saling menguatkan. Jangan saling melemahkan. Jadi ditolak terakhir orang udah bilang ini harapannya sudah hancur. Ini ada Mbak Sylvia dan Bosnya. Panas Mbak. Ambil dua bok. Jadi kalau aku semua memang dimulai dari impian. Jadi impian itu penting sekali. Nah, jadi hari ini aku share namanya New Member Orientation sebenarnya untuk teman-teman lebih mengenal diri kita dulu. Karena kalau diri kita nggak kenal, maksudnya apa kelebihan kita, apa keistimewaan kita. Jadi di sini kalian harus tahu apa istimewanya kalian. Jadi jangan selalu berpikir tentang kelemahan kita. Kalau kita mikir kelemahan kita, susah teman-teman. Ya? Nah, itu yang kita ingin share. Termasuk tadi Pak Niko udah share banyak sekali. Jadi aku coba mulai share apa yang aku bisa sampaikan. Tapi lagi jaga slide-nya. Di sini ya. Ya, ada bahan yang kasih mereka ada ya? pakai slide deh. Pakai slide. Remote-nya di situ. Minta tolong aja dioper. Iya, remote-nya di situ. Nemo, no? Remote-nya di sana, Kak. Ada remote-nya. Itu. Nah, kalau ini lebih enak tuh. Remote-nya yang putih, Bang Rudi. Remote-nya yang putih, Pak. Ah, itu. Dioper aja, Pak. Laptopnya pakai siapa? Slide-nya. Dok, laptopnya pakai punya siapa? Nah, udah. Nah, ada laptop tuh di sini. Ada, tapi nggak tahu yang bahannya punya Dokter Luigi. Entar. Bahannya di mana, Dok? Sama siapa? Bahannya. Bahannya aku kirim ke saya. Wah, Greg-nya udah pulang. Coba WhatsApp. Atau gue kirim ke kalian bisa? Bisa. Atau ngomong aja nih. Kita maklum ya, karena adiknya Niko, Greg itu adiknya Niko, besok dia mau menghadapi hari bahagia. Nah, jadi Ada Subang nggak? ada. Subang Maksudnya kasih Greg mungkin belum ada. atas 10. Abang save aja nomor kantor. Nah, karena mungkin beliau lagi sibuk, besok kan ada acara pernikahan di gereja Parkir lalu malam dan Sampai. Jadi aku ingin share sedikit aja, teman-teman boleh catat ya. Jadi dulu. Iya, nanti Ini. ada Soalnya iya. iya Medan ini ya. Enggak, kalau di Jogja gua ngomong ini katanya terlalu keras. Di sini terlalu pelan loh. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau aku new member itu pertama-tama kita harus mengenal diri kita dulu. Nah, biasanya aku mulainya dengan impian gitu. Nah, impian itu adalah sesuatu yang kita bayangkan kita bisa dapat.
Kalau hayalan berarti sesuatu yang nggak mungkin kita bisa dapat. Ini soalnya Aku dulu kayak Niko bilang jadi dokter nggak punya duit, gembel dan sebagainya. Memang iya teman-teman, karena impian aku jauh dari apa yang aku dapatkan sehari-hari. Akhirnya semua impian jadi hayalan gitu. Bikin dream board sampai busuk gambarnya nggak pernah tercapai gitu. Dream board itu impian yang kalian visualisasiin, misalnya mobil mewah, istri cantik, istri 2, istri 3 atau gimana gitu. Nah, aku dulu kayak impian aku kayak itu sih. Tapi maksud aku dream board aku dulu nggak pernah selesai teman-teman. Bikin rumah mewah udahlah, nggak mungkin lah ya, maksudnya rumah yang ada aja nggak bisa dirapiin, apalagi rumah mewah. Mobil kadang-kadang harus sibuk melengkapi data untuk leasing, kan begitu ya teman-teman, gitu nggak sih? Nggak ya? Jadi hal-hal kayak gini bertahun-tahun aku hadapi teman-teman. Udah segala cara aku coba nggak bisa. Nah, akhirnya aku dapatkan di AFC. Kenapa bisa dapat di AFC? Karena semua penjelasan Pak Niko atau apa yang sudah beliau jalankan itu benar. AFC ini perusahaan farmasi teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah member terutama harus tahu bahwa AFC ini perusahaan farmasi, bukan MLM. Mungkin Pak Niko udah berulang-ulang ngasih tahu, aku ulangi lagi. Kami dokter-dokter tahu bahwa perusahaan farmasi akan memproduksi produk-produk untuk konsumen, dan produknya pasti yang terbaik yang dia bisa bikin, gitu ya teman-teman ya. Kalau MLM dia nggak peduli teman-teman itu produk bagus atau enggak, yang penting produk ini bisa dijual dengan cara networking, gitu ya teman-teman. Itu bedanya. Jadi teman-teman harus tahu dan bangga sekali bahwa kita berada di perusahaan farmasi. Karena apa masuk MLM di Indonesia? Seperti kata Pak Niko, karena memang negara-negara lain tahu bahwa bangsa kita senang sekali dengan bisnis seperti ini. Karena itu masuklah ke Indonesia dengan cara MLM. Dan akhirnya terbukti bahwa kita adalah number one global sales di dunia. Semua dimulai dengan impian Pak Ernest, Ibu Helen, bahwa ini bisnis untuk kita semuanya. Kalau mereka nggak datang, aku tetap jadi seperti dulu teman-teman. Udin tetap jadi supir taksi, Herti mungkin masih di ladang dan sebagainya. Tapi akhirnya semuanya jadi berubah karena AFC. Jadi teman-teman, Anda yang duduk di sini juga pasti akan berubah menjadi seperti kami kalau kalian duplikasi apa yang kami lakukan. Gitu. Aku nggak pinter, Pak Budi Darwin juga nggak pinter, Andy Crown juga nggak pinter. Kami bukan pinter, kami hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan mengikuti orang-orang yang sudah sukses. Itu namanya duplikasi. Banyak yang nggak berhasil, kenapa? Karena nggak mau niru orang. Nggak bisa, tadi kan om. Karena kita tahu orang sukses, ya udah lu tiru aja. Di sini cuma niru kok. Roadshow, ya lu ikut roadshow lah. Kalau Pak Niko training, lu ikutin lah. Gitu ya. Jadi cari aja siapa idola kalian. Kalian harus punya idola di sini. Kalau nggak ada susah. Siapa yang jadi idola kalian pilih. Boleh kalian hubungin, boleh kalian tanya bagaimana cara menghadapi penolakan dan sebagainya. Training banyak sekali teman-teman. Tapi semua dimulai dari diri kita. Nah, makanya aku bilang diri kita ini penting. Teman-teman harus mengenal dulu siapa dirimu, apa kelebihanmu, apa keistimewaanmu. Itu yang dipakai untuk keluar sana. Orang cacat jadi hebat kalau dia anggap cacatnya itu adalah kelebihannya, tapi akan jadi hancur kalau dia bayangin bahwa cacatnya itu adalah kelemahannya. Itu penting teman-teman. Lalu why? Kalau why aku jelas. Teman-teman yang sering nonton video-video tentang aku why aku mau balas budi orang tua aku. Jadi teman-teman yang baru ikut mungkin nggak pernah lihat atau belum tahu bahwa keluargaku, bapakku dulu di Angkatan Udara, kami keluar dari Angkatan Udara itu orang miskin juga. Jadi numpang di rumah orang nggak jelas, kerjaan nggak ada. Nah, yang memberikan tempat tinggal dan pekerjaan itu adalah om dari istrinya Pak Michael Tampi. Jadi keluarganya, istrinya Michael Tampi itu berjasa besar buat keluargaku. Jadi waktu aku ditawarin, aku akhirnya terpaksa bantu AFC ini karena disuruh sama ibu Pak almarhum untuk bantu. Itulah kali pertama aku benar-benar ikutin nasihat orang tuaku dan akhirnya jadi benar gitu. Yang dulu-dulu gue nggak ikutin, akhirnya jadi nggak benar. Gitu. Nah akhirnya makanya aku kuat teman-teman. Kalian harus punya why yang kuat. Kalau aku itu, jadi aku ngerjain AFC karena itu. Nggak tahu kalian karena apa. Nah why-nya tuh harus kuat. Dan biasanya why-nya aku bikin bertingkat. Gitu. Misalnya, kenapa ya gue harus balas budi orang tua? Kenapa Bu? Ibu kenapa harus balas budi sama orang tua Ibu?
Oke, misalnya, oh itu udah kewajiban kita sebagai anak. Kenapa ya? Anak wajib seperti itu. Nah, aku biasakan tanya seperti itu 12 bertingkat teman-teman. Sampai teman-teman tahu alam bawah sadar Anda itu ngomongnya apa. Gitu ya. Misalnya, kenapa aku mau kawin sama lu? Misalnya gitu. Oh karena ini nggak bisa. Misalnya gue mau kawin karena lu cantik atau lu seksi doang. Ada yang lebih cantik, gue kawin aja sama yang lain. Seperti itu juga bisnis ini. Kalau Y kalian kuat, susah kalian akan jatuh. Tapi kalau Y-nya nggak ada, ya kalian jatuh. Ada MLM baru pindah, ada ini baru pindah lagi. Padahal nggak sukses-sukses juga teman-teman. Gitu ya. Aku jamin sama kalian, nggak ada satu MLM pun di dunia ini bisa kasih seperti apa yang AFC kasih. Kenapa? Karena AFC bukan MLM. Itu ya teman-teman. Bukan karena Miko itu super power hebat, enggak. Tapi karena memang AFC ini bukan MLM. Teman-teman harus tahu. Kami dokter tahu. Apalagi produk kita semua tahu ya, ada paten fungsi. Ya, paten fungsi itu teman-teman adalah tingkat tertinggi di dunia kesehatan. Jadi setelah paten fungsi, nggak ada lagi, gitu loh. Paten fungsi adalah sesuatu yang memang sudah pasti terjadi dan diakui oleh institusi lain. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu itu. Jadi teman-teman nanti di lapangan tolong ceritakan paten fungsi kepada siapapun yang Anda prospek. Jangan cerita testimoni doang. Boleh kalian hubungkan antara testimoni dengan paten fungsinya gitu. Misalnya orang ini bisa begini, oh karena mungkin paten fungsinya kayak gini. Jadi jangan bilang bahwa minum subarasi sembuh. Nanti jadi sesat teman-teman. Jadi bumerang buat kalian. Dan akhirnya nanyanya ujungnya ke aku juga. Jadi akhirnya jangan sampai kalian jadi bumerang. Edukasikan orang baik-baik. Diabetes itu apa? Buka Google, baca sama-sama kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Nemo. Nemo ini adalah mengenal diri kita sendiri. Aku selalu mulai pertama adalah dengan impian, teman-teman. Nah, bagaimana cara aku mendapatkan impian? Kalau aku mendapatkan impian, pertama-tama adalah aku ceritakan impian aku sama orang yang paling benci sama aku. Itu aku. Emang iya? Emang iya. Ada mantanku yang ketiga, mantan istri. Itu kami perang badar lah waktu cerai. Nah, aku ceritanya sama dia terus itu jawabannya selalu isinya kebun binatang sama selangkangannya teman-teman. Terus ya, nggak apa-apa. Karena kalau kalian cerita sama orang yang benci sama kalian, maka akan timbul zona bahaya. Kalau nggak dapet kan malu nggak? Malu loh bu. Misalnya mantan pacar lu ceritain gitu, lu nggak berhasil, dia akan cerita sama orang tentang keburukan. Tapi kalau cerita sama orang yang kita sayang, nggak ada bahayanya. Kalian nggak dapet. Aku dulu begitu, cerita sama mami, sama istri, sama pacar lah, sama anak. Semuanya kalau kita gagal hanya bilang sabar, ya. Maksudnya lu kurang sedekah, terus rajin sholat dan sebagainya. Pergilah ke masjid atau ke gereja. Mungkin belum rezeki, akhirnya kita nggak pernah ada rasa bahaya. Jadi kalau teman-teman, aku pertama-tama adalah menceritakan impian pada orang yang paling benci sama ibu. Ya. Ada bu? Ada nggak orang yang benci sama ibu? Ada ya? Ada? Yang sering jelekin ibu, ada dong? Ceritanya sama dia, misalnya kalian bilang, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, aku akan jadi samurai atau jadi bushido. Oke? Maka kalau kalian tanggal itu nggak dapet, kira-kira orang ini akan cerita apa tentang Anda? Pasti yang buruk dong, ya, gitu ya. Itu aku. Kedua, Anda harus tentukan tanggal waktunya. Misalnya tanggal, bulan, tahunnya harus ditentuin. Visualisasikan impiannya, jangan ragu, jangan takut, dan tentukan kendaraannya. Kalau aku udah tentuin kendaraan aku adalah AFC. Dari sekarang sampai aku meninggal nanti. Kalian tahu nggak bisnis ini diwariskan? Udah tahu ya? Semuanya udah tahu ya? Apa itu maksudnya diwariskan teman-teman? Ketika teman-teman meninggal suatu saat, kita kan semuanya pasti meninggal dong ya? Gak mungkin dong hidup terus. Nah, begitu meninggal, maka Pak Miko bersama jajaran dari staf legalnya akan segera mencari ahli waris untuk menerima semua bonus yang ada di titik tersebut. Paham ya? Paham Ibu? Paham. Jadi kita ini bukan lagi bangun bisnis teman-teman. Kita ini sedang bangun aset bisnis. Jadi ketika meninggal nanti, maka semua yang kita udah dapat sekarang, misalnya kami dapat sekian ratus juta sebulan, itu akan dinikmati oleh ahli waris kami tanpa dia harus mulai lagi dari nol. Ya, paham ya teman-teman? Paham ya Bu? Nah, ini penting teman-teman, karena di bisnis lain belum tentu seperti itu juga. Gitu. Benar ya Mbak Susya? Benar ya? Nah, itulah.
Jadi teman-teman harus tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang diwariskan. Jadi kalian berjuang sekarang bukan berarti kalian meninggal bisnis ini habis teman-teman. Gak seperti kerjaan lain. Aku praktek sampai seramai mungkin, sehebat mungkin, begitu aku meninggal teman-teman, maka penghasilannya jadi nol. Karena belum tentu pengganti aku misalnya anak atau siapapun bisa praktek seperti aku lakukan di saat yang lalu. Gitu ya? Jadi teman-teman harus tahu kalian berjuang di sini. Niko, kami keliling-keliling kemana-mana. Kalau paling-paling di rumah cuma seminggu, karena kita sedang membangun aset bisnis, bukan membangun bisnis yang biasa-biasa aja. Nah, teman-teman harus tahu bisnis ini sudah mencetak hampir 75.000 miliarder baru yang sudah terima bonus 1M atau lebih selama 5 tahun. Kota utuh gitu ya, yang jual kan. Baru dapat? Oh, baru mulai. Siapa pengen dapat CM? Berarti yang nggak nunjuk udah dapat ya Bu? Udah dapat? Dulu teman-teman, aku praktek jadi dokter baik-baik, bukan dari pagi sampai malam dan sebagainya. Berharap punya duit 1 miliar setahun itu nggak pernah terjadi teman-teman. Ya. 1 miliar setahun berarti 1 bulan 84 juta teman-teman. Berarti 1 hari 2,7. Oke ya? Nah 2,7 kalau kalian konversikan ke dalam bonus kita di sini nih, di AFC, itu Anda hanya sponsornya 10 box saja sehari. Oke? Paham ya? Kalau kalian diamond, makanya gue bilang potensi bisnis, potensi dinaikkan ketika kalian diamond. Nah, kalau kalian diamond dan sponsori 10 box saja sehari, maka setahun pasti 1 miliar teman-teman. Oke? Oke ya? Nggak susah kan? Nggak terlalu susah ya? Makanya impian harus dibentuk dalam angka ya teman-teman. Mau ke Israel, mau naik haji, mau beli rumah mewah, bentuk angka dulu. Jadi kalau teman-teman cuma bisa 5 box sehari, teman-teman akan dapat setengahnya. Berapa setengahnya? Kalau seandainya sial-sial dengan Bapak Niko, 1 box saja sehari, kalian akan dapat 100 juta setahun. Oke teman-teman ya? Oke Bu? Kerjaan-kerjaan teman-teman kalau nggak bisa ngasilin 100 juta dalam waktu setahun, tinggalkan aja. Oke? Kerjaan aja ini aja. Oke? Seperti Pak Niko bilang, lu nggak bisa jual sebok, lu jual sasetan pun nggak apa-apa. Oke? Begitu dapat sebok sehari, 100 juta setahun. Lumayan ya teman-teman ya? Lumayan nggak sih? Jadi teman-teman, dapat duit 100 juta di Aceh memang tidak terlalu mudah, tapi jauh lebih mudah daripada apapun yang kalian kerjakan di sana. Oke? Apapun ya. Percaya sama aku. Dan tidak ada risiko. Kayak Pak Niko selalu bilang di semua kota, lu nggak mau kerja ini 5 tahun, nggak ada yang dia tuntut dari kalian. Ada nggak sih? Nggak ada. Nah, oke? Jadi teman-teman harus tahu bahwa bisnis ini nggak ada risiko. Risikonya cuma jadi kaya aja. Asal teman-teman kerjakan. 1 box sehari 100 juta setahun. Ingat ya teman-teman, 2 box setiap hari 200 juta, 3 box 300 juta. Itu caranya kami berhitung. Bener nggak dapat? Bener. Tapi dulu waktu jalan berdua ini kok nanya, ini benar-benar keluar ya 100. Ya keluar lah dokter. Kan gue bikin sistemnya. Ngerti nggak lo? Kalian ngerti nggak sih? Kalian ngerti nggak bisnis ini kenapa duitnya bisa keluar? Karena yang bikin sistem adalah beliau. Boleh tepuk tangan dong ya? Kalian bikin bisnis lain, MLM lain, kenapa nggak keluar-keluar bonusnya? Karena yang bikin sistem kan kalian nggak pernah ketemu. Ya benar nggak sih? Ada yang ngurusin badan lah, bikin ereksi lah, rapetin vagina, udah lah, lupain aja teman-teman. Percaya sama aku deh. Bohong semua. Pabriknya aja nggak ada, akhirnya vagina lu bukan merapet malah membusuk. Iya. Enggak, ini aku bicara kan cara ini ya. Cara apa? Nanti kakak saya kakak saya punya nomor ini di tanggal segini nanti kakak cek gitu, terus bawa order ibu yang ada obatnya. Nggak bisa kan, ada ini statusnya cancel. Jadi saya kurangin suhunya dari sini ya. Berarti yang bisa diambil itu 2. Yuk, boleh nggak baca rame-rame, ngantuk kan ya, panas. Aku juga panas, Iko juga panas. Yuk, rame-rame ya. Oke. Bisa baca dong.
jawab. Sukses itu seperti masakan. Bila Anda mengerjakan hal yang sama dengan orang yang sudah sukses, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Pertanyaannya adalah di ini, teman-teman. Teman-teman nggak mau lakukan apa yang sudah dilakukan orang yang sudah sukses di Aceh. Ingin. Jadi tolong lakuin apa yang dilakukan orang yang sudah sukses di sini. Sukses tentunya kan kriteria masing-masing. Kalau teman-teman bilang jadi samurai sukses, berarti sukses itu nggak apa-apa. Tiru dong yang udah jadi samurai, tanya sama dia, lu ngapain aja, lu kalau ditolak orang di mana gitu. Terus lu kalau prospek berapa orang sehari? Ini new samurai. New samurai, tangan lah. Jadi teman-teman, bisnis ini sukses itu bukan berarti harus jadi musuh, enggak gitu loh, bukan itu. Itu berkali-kali bilang di panggung juga, caranya bahwa sukses bukan dari peringkat lu, tapi apa yang lu lakukan terhadap tim lu, itu namanya Di WA-in kita nanya. dan kalau sudah jadi seperti kami nanti ya, kalian kan di sini kan semua diajak, pasti harus satu hari jadi busito dong, ya. Pasti jadi teman-teman. Mau 5 tahun, 10 tahun pasti jadi karena kalian ada di Aceh. Iya. Kalau kalian ada di bisnis MLM lain, lu nggak pernah busito, ya. Nah, ketika udah jadi busito, jangan lupa teman-teman bahwa kita bisa jadi begini, aku bisa jadi begini karena ada kalian, ada Mas Rudi, ada Mas Dika. Jadi jangan lupa sama jasa orang. Jadi keliling-keliling lah untuk balas budi aja. Oke ya, jadi jangan udah jadi di atas, ngumpet teman-teman. Import bonus, jadi pelit, jadi menghilang. Makanya di rumah Niko ada busito warna hitam. Orang-orang yang ngerti aja maksudnya itu. Bisa kan ketawa. Nanti tanggal 10-an. Jangan ya teman-teman, kalian pelit di dunia nanti ditagih di akhirat kata Niko. Oke? Lu jadi busito, ingat ya teman-teman, kalian bisa jadi busito bukan karena kalian hebat. Aku jadi busito sama sekali aku nggak merasa diriku hebat, tapi tim aku hebat sekali. Jadi kalian harus ingat itu karena suatu hari kalian jadi busito. Kalian belum jadi busito sih, segala janji diucapkan. Tapi setelah jadi, apa yang kalian lakukan? When you are really is busito. Jadi ketika jadi busito lu mau ngapain? Jadi tanggal Oke teman-teman, next. Ingat ya, lakukan orang ini paling penting teman-teman. Lakukan yang dilakukan oleh orang sukses di Aceh tentunya, di Aceh ya. Maka kalian akan dapat hasil. Next. Impian, tulis impian teman-teman. Biasakan ditulis, tempel di dinding dan sebagainya. Udah gua bahas aja. Next. Nah ini kalau dia mau tiru di foto, kalau kayak nggak usah. Jadi ulang, nggak usah pening, cari nama orang yang benci sama lu, terus lu ceritain impian lu sama dia, ya? Berani nggak? Berani nggak? Pasti dapat dong. Misalnya gini ya teman-teman, kalau jadi samurai, aku sama Pak Niko kasih kalian motor, ya. Tapi kalau nggak jadi, kalian keliling kota Medan telanjang bulat. Enggak, ini kalau kita bikin perjanjian gitu, kalian pasti jadi samurai, ngerti kan? Karena orang lebih kuat menghindari bahaya daripada mengejar kebahagiaan, itu udah pasti. Jadi teman-teman harus ada zona bahayanya. Kalau nggak bisa jadi. Mau bikin gimana juga nggak jadi. Misalnya Mas Dika cerita sama Siska, Beb, gini-gini gue mau begini, gue mau jadi samurai, tapi nggak berhasil. Nggak mungkin dong Siska, istrinya bilang, anjing lu, babi kan nggak mungkin. Akhirnya kita melihat bahwa kalau gagal, ya udah apa paling suruh sholat, suruh tahajud, oke lah. Jadi bikin zona bahaya teman-teman. Dan aku zona bahaya itu cerita sama orang yang ikut situ. Ya, berani ya? Ada ya Bu ya? Bu, Ibu melotot-melotot ada Bu ya? Kayaknya belum banget loh. Ingat ya, tentukan kapan, karena mati kita nggak tahu kapan ya. Aku udah berjuang teman-teman. Jadi mentalku sempat drop banget waktu ibu meninggal di saat aku lagi berhasil aja. Jadi meninggal nggak pernah tahu kapan, benar setuju nggak? Jadi berjuanglah seolah-olah besok kita udah nggak ada lagi di sini. Jadi jangan nunda-nunda, nantilah samurai tahun depan, nggak bisa begitu, kerjain aja, oke ya? Jangan nunda-nunda, tentukan kapan Anda akan meraihnya. Jadi tulis dong tanggal, bulan, tahun. Mau jadi toreda tulis, mau jadi samurai tulis. Kalau musindo ya agak repot lah, karena udah tinggal dikit waktunya. Tapi nggak apa-apa ditulis, masa itu jadi gitu. Oke ya? Jangan ragu, jangan takut, dan jangan males nih. Kadang males gitu. Ntar lah, besok lah, ntar begini udahlah teman-teman. Bisnis ini bisnis kejar-kejaran.
Aku ingat waktu pertama aku ke Batam, Mas Dika ini baru Torenda atau apa gitu. Kelabakan banget. Sekarang, ngebut banget, udah mau show bud. Kenapa? Karena dikerjakan. Bisnis ini bukan hanya dipikirkan, diimpikan, dikerjakan. Gimana cara kerjanya? Tiru yang udah berhasil. Kalau nggak bisa gimana? Tiru lagi, tanya lagi, lu waktu ditolak gimana gitu. Ya, next. Pengetahuan ini sama kayak aku gaptek, kalau Mas Diko jago bikin ini konten-konten. Jadi kalau teman-teman ada kelemahan dari pengetahuan, belajar. Nggak bisa bahasa Inggris, belajar. Nggak bisa teknologi, belajar gitu ya. Jadi belajar bukan berarti kita bodoh ya teman-teman. Belajar itu artinya kita nambah ilmu. Tanya, konsultasi, bisa sama upline, bisa upline lagi, bisa upline lagi sampai ke Pak Niko. Kita akan jawab, kita akan bantu. Gitu ya. Jadi tanya terus sampai teman-teman nggak ada lagi pertanyaannya. Lalu kerja. di situ. Ya. Makanya kau duduk aja. Pengetahuan penting. Bisa kau jalan. Teknologi, entah itu kesehatan, entah itu apa aja. So isi diri kita dengan pengetahuan yang baru. Baik. Oh ya. Expired Agustus. Sikap itu ya, teman-teman tahu ya, attitude nomor 1. Ingat teman-teman, jangan bohong. Ini yang berkenaan dengan ini. Jangan bohong, jangan sombong. Aku lihat ada beberapa orang yang sombong sekarang, ya. Ada. Dan nanti menurut aku sih, nggak lama karirnya. Ya. Apa sih yang mau disombongin teman-teman? Kita mulai semua dari nol, juga aku. Jadi aku kasih hormat buat kalian. Aku bisa begini karena ada kalian. Kalau nggak ada Mas Dika, aku nggak bisa. Karin dari mana? Kalau ada Mas Dika yang nggak ada. Karin dari mana? Jadi bisnis ini jangan bohong, jangan sombong ya teman-teman. Jadi jangan sombong ini penting sekali ketika Anda sudah jadi. Baru samurai, baru sombong, udah sombong. Aneh gitu. Kalian perlu disombongi. Karena kalau yang di atas mau ngambil cepet banget. Bener ya Mas Dika ya? Bener? Kalau nggak rezekinya nyawa lu dia. Kalau Iya. kenapa disebut momentum? Hari ini ada Nemo lagi. Ada LOP pertama di Sydney, di Australia, dipimpin oleh Pak Ernest sama Pak Michael Tampis. Jadi yang lain masih berpikir-pikir tentang sesuatu hal yang kecil-kecil, kita sudah mulai menyerang ke negara lain. Kenapa kok bisa gitu? Karena MOU antara Jepang di sana pusat dengan Pak Ernest dan Pak Michael serta Pak Niko bahwa tidak akan pernah dibuka bisnis networking AEC di negara manapun di seluruh dunia ini kecuali direkrut oleh orang Indonesia. Teman-teman, paham nggak maksudnya? Itu visinya besar sekali teman-teman. Sedangkan di Medan aja masih banyak orang belum join. Tapi di luar negeri ditunggu sama Jepang. Dia jamin nggak mungkin dia buka lagi di luar negeri bisnis ini kecuali direkrut oleh member dari Indonesia. Ngerti ya teman-teman? Jadi mereka tuh menunggu. Kayak bus datang jemput dia tuh kita siap pergi ke sana. Jadi teman-teman sekarang ini ayo bikin tim yang kuat di Indonesia. Setelah itu kalian mulai serang negara lain. Ingat hari ini sudah ada LOP di Australia. Sebentar lagi mungkin ada LOP mungkin di Malaysia. Jadi bisnis ini gila. Jadi bukan hanya di Indonesia. Kalau teman-teman dapat satu di Australia, satu misalnya satu dapat di Thailand, kalian pasti butuh itu teman-teman. Gitu ya. Bisnis ini tidak sesulit yang Anda bayangkan kalau Anda bergerak terus. Next. Aku biasakan tulis. Jadi kalau teman-teman punya tujuan hidup, Anda tulis saja. Apa sih tujuan hidup lu? Apa sih tujuan hidup? Itu pada apa? Pipetnya nggak kelihatan. Nggak ngerti ya? Sukses. Merubah nasib. Mau dirubah jadi gimana? Oke. Banyak orang bilang mau merubah nasib jadi orang kaya. Orang kaya itu gimana sih? Lain-lain kan ya? Menurut Ibu, kaya gimana? Punya uang berapa? Berapa angkanya? Anda kalau punya impian dalam bentuk angka, teman-teman. Karena akan lebih mudah mencapainya.
Kita punya orang tua, mau bahagian orang tua, ditanya gimana orang tua lu bahagia? Nggak ngerti, karena nggak ada angkanya. Naik haji yang mana? Ada macam-macam teman-teman. Ada yang biasa, ngantri sampai 16 tahun, ada yang juga bisa setahun. Ya, so teman-teman kalau bilang kaya, Anda harus sebut angkanya dulu. Nanti berubah sendiri kok. Bersama Anda jalan AFC akan berubah, dia akan naik. Misalnya dapat uang 5 juta sehari, kaya nggak? Kalau menurut kalian kaya nggak apa-apa. Maksudnya kaya 5 juta sehari, nanti kelewat akhirnya Anda naik terus. So teman-teman Anda bikin dulu apa tujuannya. Bagian orang tua, gimana cara bagiannya? Nggak tahu, gimana caranya teman-teman. Tanya dong sama dia, papa mama bahagianya gimana sih? Kalau perlu suruh uya-uya, hipnotis, tanya dia, jadi jujur. Karena kami ya, aku, Martika, kami punya anak semua. Kalau kami ditanya, bangga nggak punya anak itu? Kami pasti bilang bangga kok, walaupun anaknya bajingan sekalipun. Itu biasa teman-teman. Nah, bagaimana caranya dia bisa jujur dan cerita impiannya biasanya sama sahabatnya. Jadi kalau mama punya sahabat, tanya sama sahabat mama. Ya, tanya sebenarnya mama pengen gimana? Maksudnya dia tuh pengen apa sebenarnya? Pengen naik haji. Kapan? Kan cepetnya dong. Mana ada orang mau naik haji nanti. Jadi tanya dong, misalnya setahun lagi berarti lo harus siapin 400-an. 400 juta bisa dapat nggak di LC? Bisa, ini dapat. Banyak yang udah dapat. Jadi kalian pasti bisa. Kalau ada satu manusia bisa, manusia lain pasti bisa. Ya kan? Kalau misalnya ada monyet yang bisa kan kita belum tentu bisa teman-teman. Beda. Ini juga jawab pertanyaan, ada orang bilang, oh bisnis cari orang, ya iyalah mana ada bisnis cari monyet, nggak ada. Sederhana ya, jadi kalau aku ditanya, bisnis apa itu? Emang yang cari orang, iyalah, emang bisnis itu cari apa? Cari kebo, nggak ada lah. Oke teman-teman, ketika Anda berpikir positif, jawabannya itu gampang teman-teman. Tapi kalau negatif, bingung ditanya orang, emang langsung takut, kenapa takut? Tapi kita beda. Kalau kita dibilang, ini gue udah trauma bisnis MLM, gue juga. Bisnis ini memang dijalankan dengan cara MLM, tapi perusahaannya bukan MLM. Ya. Kalau MLM aku nggak mau ikut. Ya. Jadi kalau AFC ini perusahaannya MLM di Jepang sana, aku mungkin Mas Dika juga nggak ikut kamu. Karena percuma teman-teman. Oke? Kenapa? Karena tidak punya pabrik sendiri, tidak punya produk sendiri, tidak punya laboratorium riset sendiri, sehingga harga berubah-ubah terus atau kandungannya berubah. Kita akan berubah terus teman-teman. Bahkan kemarin kalau teman-teman datang diajar LP, Pak Enes sudah bilang mungkin lagi kali akan keluar, nanti ada nodomu, gila teman-teman, ada sumber resiko. Jadi apa? AFC ini menciptakan produk. Jadi beda sekali dengan ada yang punya utang ya? Ada. Aku mau gak ada lagi, cuman aku sekarang disuruh berutang lagi karena jadi masalah di pajak ini nanti teman-teman harus bayar ya. Jadi teman-teman, jika yang udah dibalas kan, jangan lupa pajak ya. Udah dibalas kan tadi? Yang menyapa adalah orang pajak teman-teman. Ya. Selamat pagi, apa kabar? Kirim kue lah, kue 20.000 tapi tagihan pajak ratusan juta. Tapi teman-teman harus hati-hati ketika Anda udah besar bonusnya jangan. Kemarin dia udah fokus. Apa yang dilakukan ketika kalian jadi ya. Jadi ini kapan Anda ingin bebas hutang, tulis nomor tanggal, bulan, tahun. Kalau nggak bawa buku, catat di handphone. Ya. Ini penting lagi teman-teman, kenapa Anda ingin bebas hutang? Kadang-kadang bilang gue pengen bayar hutang, kenapa? Kenapa? Nah, dapatnya jawabannya karena ditagih itu tidak enak. Kenapa ya ditagih itu tidak enak? Ini malu. Kenapa malu? Nah akhirnya Anda tanya 12 kali, kalian akan tahu apa dasar sebenarnya di dalam alam bawah sadar Anda. Ingat ya? Dulu, Mas Dikanya aku udah bikin 15 tahun lalu nih. Seandainya punya uang 10M mau ngapain? Dulu aku bikin kayak gitu, karena nggak mungkin aku dapat ini, ngerti ya? Karena nggak mungkin berkali-kali, ngerti ya? Jadi bisnis ini gila teman-teman. Nah, tapi seandainya kalian punya 10M, kalau Michael Tampi ngajarin, hati-hati, pinter juga untuk menginvestasikannya. Kalian ini bakal jadi seperti aku teman-teman. Jadi aku harus giring kalian ke daerah yang lebih tinggi nantinya. Kalian punya uang, banyak leader kita sekarang punya uang, bingung mau ngapain, akhirnya uangnya jadi konsumtif, belanja yang nggak perlu. Jadi belajar untuk berinvestasi. Aku diajarin Pak Michael gini, investasi adalah sesuatu yang Anda beli dan menghasilkan uang lagi, itu namanya investasi.
Ya, kalau beli tanah nggak diapa-apain itu namanya tabungan aja. So kalau bisa beli sesuatu yang ngasih informasi, misalnya ruko, misalnya apa itu pelajari dari beliau. Ya ini lengkap teman-teman. Ada Niko bikin sistem, ada Ernest yang pintar sekali untuk bernegosiasi sama Helen di Jepang, dan ada Pak Michael Tampi yang ngajarin kita pertama adalah tahu diri dulu, humble. Ya. Kedua, harus pintar memanage duitnya. Karena kalau kalian dapat bonus banyak, nggak bisa manage, kalian tetap miskin. Ingat ya? Satu. Ini panjang loh, bisa berhenti di tengah jalan, bisa lanjutin lagi next ya. Jadi maksudnya next session, karena ini panjang, kalian bisa kepo juga kan. Ini game, tapi karena teman-teman nggak bawa buku, nggak bawa kertas, nggak bisa. Next. Tapi Ini tahu, teman-teman udah sering lihat? Udah sering ya? Namanya kuadran Kiyosaki. Dulu waktu aku jadi dokter letakku di sini. Iya. Iya. Kalau kalian yang kerja sekarang, letaknya di sini. So teman-teman, kalau kita ada di sini, jangan pernah mikir kita bisa sukses, kaya, dan impian, dan bullshit dan Mas Indra kalau nggak salah di bank dulu ya. Oh ini. Oke. Employee adalah orang yang punya pekerjaan. Disuruh-suruh orang lain untuk mewujudkan impiannya, sehingga kalian akan kerja keras untuk hard work. Gak ada keamanan sama sekali, karena setiap kali kalian ada apa-apa akan segera digantikan orang lain. Anda jadi direktur di salah satu bank swasta, lalu tiba-tiba Anda kena stroke atau buta atau kecelakaan sehingga cacat, maka pagi harinya Anda akan digantikan segera oleh orang lain. Oke? Gak mungkin bank itu akan datang ke rumah Anda menangis, meraung-raung, nemenin kalian, nggak ada itu. Oke? Itu nggak ada namanya kerja itu aman, nggak ada. Oke? No security, nggak ada waktu. Kadang lembur, kadang ini dan sebagainya, habis waktunya. Dan hutangnya gede banget, karena penghasilan kalian nggak pernah bisa mencukupi kebutuhan primer aja. Jangan bicara sekunder lah. Ingat ya, itu employee. Saya employee kayak aku jadi dokter, pakai keahlian sendiri, buka praktek, buka usaha untuk dapat uang. Begitu ada dokter lain lebih kaya, gue langsung ikut-ikutan mau beli mobil kayak dia dan sebagainya, akhirnya harus hutang. Jadi benar-benar nggak jelas ini duit kita. Colok di bank kadang-kadang 47.000, kadang-kadang 25.000, nggak jelas. Oke teman-teman, nggak pernah bisa kaya juga. Kecuali kayak Hotman Paris, ya lah, kan cuma satu di antara sejuta. Ada sejuta pengacara, satu yang kayak Hotman. Oke, nggak bisa kita bilang jadi pengacara kaya, kecuali bisa kayak Hotman Paris. Jadi dokter sama, apalagi zaman sekarang BPJS atau udah. Makanya aku ketemu teman-teman dokter yang sama kayak aku, dokter umum biasa, ketemu gitu, kita udah tahu dia dapat berapa. Enak kita ngegasnya. Oke ya teman-teman, jadi ini adalah employee dan self employee. Kita kalian yang sudah member HT ada di sini. Kalian punya bisnis sendiri. Oke, kalian miliki sendiri bisnis itu, bukan milik Pak Niko, bukan milik leader kalian. Bisnis ini milik Anda. Mbak Sylvia ya, milik lu Mbak, ke bawah. Jadi bisnis ini punya kita sendiri. Ada sistem yang udah dibikin Pak Niko. Oke ya. Ada orang-orang yang kerja untuk kita. Di kantor ada Alden, ada Lia yang ngurusin bonus, ada yang kantor, dia kan semuanya diurusin orang. Tugas kita hanya untuk meniru orang yang sudah berhasil saja. Oke. So di sini udah tiru aja yang udah berhasil. Jadi jangan bahasa Palembang, jangan macet-macet, jangan sok tahu. Jadi yang udah sukses tiru udah. Oke teman-teman. Ya. Nah, ketika Anda sudah punya bonus kayak aku kecil-kecilan, aku sih masih kecil-kecilan. Nah, mulai aku beli sesuatu yang bisa ngasilin uang lagi, itu namanya investor. Aku beli tanah, beli ruko, ya dikit ya. Duit lagi. Jadi duit dari aku bikin. Anda masuk di sini. Kalau Anda mau jadi ini, kerjakan di sini. Yang kedua, kalau enggak, ya lu di sebelah sana aja. Kerja aja terus. Jadi kalau ada orang bilang, lama-lama dia pasti di sini. Dia pasti. Gosipin juga nggak. Terus yang main ya namanya sama leader. Jadi Aku lupa sih, harusnya bawa buku sih. Lupa, tapi nggak apa. Teman-teman coba tulis apa sih yang Anda ingin di training ini. Biasanya kalau teman-teman mikir apa yang gue pengen, itu muncul di hati. Nah itu kalau diingat, aku gitu tuh. Aku tulis, dibilang gila, dibilang sinting, kalau mantan-mantannya itu makanya jadi mantan karena bilang gue gila. Ya kalau aku sih namanya istri kan harus dukung. Kita kan sama-sama harus saling dukung. Kita suami itu otak-otakan kan nggak bisa. Next, apa sih yang kalian pengen dari training ini? Aku coba selesaikan ya.